semuanya, selamat datang di podcast Rawat Sejarah. Pada hari ini kami akan membahas tentang ekonomi sebagai panglima pembangunan. Saya Alvin sebagai host dan bersama dua teman saya yang bernama Rafif dan Naza. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Pertanyaan pertama, apa sih arti ekonomi sebagai panglima pembangunan? Artinya, kebijakan ekonomi itu menjadi dasar utama yang mendukung sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contohnya seperti Korea Selatan yang sudah berhasil maju karena industrialisasinya yang sudah terencana. Oke, jadi ekonomi itu penggerak utama pembangunan ya. Nah, selanjutnya Naza, bagaimana peran ekonomi dalam pembangunan secara spesifik? Nah, jadi peran utama ekonomi itu ada yang pertama infrastruktur. Nah, ekonomi ini berperan untuk mendukung seperti pembangunan jalan, fasilitas publik atau pelabuhan. Nah, lalu yang kedua itu ada tenaga kerja. Jadi ekonomi ini berperan untuk membuka peluang kerja untuk masyarakatnya. Yang ketiga ada kualitas hidup. Jadi ekonomi ini berperan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Wow, menarik sekali ya. Nah, tapi pasti ada tantangannya ya. Tantangannya itu seperti apa sih tantangannya? Nah, tantangan utamanya itu ada ketimpangan ekonomi, terus ada korupsi, lalu ada juga kurangnya tenaga kerja yang kurang terampil. Oke. Baik Rafif, menurutmu apa sih solusi untuk mengatasi tantangan tersebut yang sudah disampaikan oleh Naza barusan tadi? Solusi ya? Nah, solusi ada 3 nih. Yang pertama kolaborasi, teknologi, sama berkelanjutan. Nah, yang pertama yaitu kolaborasi dari pemerintah swasta dan masyarakat harus bisa bekerja sama. Kemudian di teknologi, karena digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di UMKM. Lalu fokus pada ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, lalu Naza, bagaimana generasi muda pada saat ini bisa ikut berkontribusi? Bagaimana caranya? Nah, untuk generasi muda berkontribusi itu bisa dengan cara memanfaatkan teknologi untuk berinovasi. Seperti contohnya membangun startup atau mengikuti komunitas pembangunan. Oke, jadi kesimpulannya ekonomi adalah fondasi pembangunan. Nah, terima kasih kepada Rafif dan Naza atas informasinya. Dan terima kasih juga oleh para penonton yang sudah menontonnya. Nah, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa deh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Rawat Sejarah bersama aku Sisil dan juga dua teman aku yaitu Tere dan juga Najwa. Hai Tere dan Najwa. Halo Sisil. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang Bapak Presiden kita yang keempat. Ada yang tahu nggak nih Bapak Presiden kita yang keempat siapa? Kalau nggak salah Gus Dur. Betul banget, Bapak Gus Dur atau Bapak Abdurrahman Wahid, yaitu Presiden keempat Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Gus Dur dan juga kabinet-kabinetnya. Ada yang tahu nggak nih tentang kebijakan apa aja dan juga kabinetnya? Kalau menurut aku, setahu aku tuh Gus Dur itu sosok yang sangat luar biasa. Betul, Walaupun dia itu baru menjabat presiden hanya 2 tahun, tapi kebijakannya itu sangat membekas untuk kita. Nah, salah satunya soal keberagaman. Gus Dur pernah mencabut larangan budaya Tionghoa dan menjadikan Imlek itu libur nasional. Itu kan terobosan yang besar banget. Bener, sangat-sangat besar. Kemarin tanggal 29 Januari 2025 kita juga melaksanakan libur nasional karena memperingati hari Imlek. Nah, itu sebuah terobosan Gus Dur sampai saat ini, bukan? Iya, benar. Nah, Gus Dur juga mendorong otonomi daerah supaya daerah memiliki wewenang yang lebih besar. Tetapi pada saat itu Gus Dur memiliki tantangan yang sangat banyak karena masih banyak daerah-daerah yang belum setuju dan juga menolak tentang hal tersebut. Nah, selain itu juga Gus Dur ini sangat peduli terhadap masyarakat Papua di sana. Bahkan dia mengganti nama Irian Jaya ini menjadi Papua untuk menghormati identitas mereka. Gus Dur juga
Gus Dur juga bikin hubungan luar negeri menjadi lebih menarik. Contohnya membuka komunikasi dengan Israel. Walaupun itu kontroversial, tapi kan itu tujuannya untuk perdamaian. Bener banget, apalagi Israel kan sekarang lagi booming-boomingnya kan di berita luar negeri. Nah, jangan lupa juga Gus Dur ini punya kabinet selama masa pemerintahannya, yaitu Kabinet Persatuan Indonesia. Kabinet itu membahas tentang latar belakang tentang politik dan juga profesional. Iya. Nah, walaupun Gus Dur sendiri ini sering kali mengganti-ganti menterinya, tapi dia ini selalu mengambil langkah yang lebih tegas untuk menciptakan pemerintah yang lebih bagus, bahkan lebih baiklah daripada pemerintah yang lainnya. Setuju tuh, Gus Dur itu simbol pluralisme dan demokrasi. Warisannya akan selalu dikenang. Nah guys, bagaimana nih tentang pendapat kalian tentang pembahasan kita kali ini? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys. Jangan lupa komen tentang pembahasan kita kali ini, gimana pendapat kalian soal Gus Dur. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!